Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nusalli wa nusallimu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Segala puji milik Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat melaksanakan aktivitas saum Ramadan. Mudah-mudahan kita melaksanakan saum Ramadan ini senantiasa ada dalam makbulnya Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurahkan atas baginda alam Habibana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan dikenal dengan sebutan Syahrul Maghfirah. Dikatakan Syahrul Maghfirah sebab dalam bulan ini Allah menurunkan ampunan terhadap hamba-hambanya. Tentunya ampunan Allah akan diturunkan kepada hamba-hambanya manakala hamba-hambanya senantiasa memohon dengan serius akan ampunan Allah tersebut. Salah satu pintu yang akan dilalui untuk mendapatkan ampunan itu adalah melalui pintu taubat. Dan taubatan yang terbaik menurut agama adalah taubatan nasuha. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, berbahagialah ketika kita selaku umat Islam yang Allah percayakan bulan Ramadan ada di hadapan kita dan kita menikmati bulan Ramadan apabila kita mendapatkan ampunan Allah tersebut. Sebaliknya, celaka bahkan merugilah ketika kita berada di bulan Ramadan dan kita menikmati keindahan Ramadan, akan tetapi ketika Ramadan hilang dari hadapan kita, kita tidak mendapatkan apa-apa, terutama tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengingatkan suatu ketika manakala Rasulullah mau menyampaikan tausiah atau mau'izatul hasanah, beliau naik ke atas mimbar. Sebelum dia naik ke atas mimbar, beliau seraya mengatakan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Setelah beliau turun dari mimbar, sahabat penasaran kenapa beliau menyebutkan kata amin sebanyak 3 kali. Kemudian sahabat bertanya, ya Rasulullah, hina su'inta alal mimbar qulta amin, amin, amin. Ketika engkau naik ke atas mimbar, engkau mengatakan amin sebanyak 3 kali. Doa siapakah yang engkau amini? Kenapa engkau mengatakan kalimat amin? Rasulullah mengatakan, kata Nabi, inna Jibrila atani faqala. Kata Rasulullah, sesungguhnya Jibril telah datang kepadaku seraya beliau mengatakan kepadaku, man adraka syahra Ramadan falam yughfar lahu fadakhalan nar fa'abadahullah. Kata malak Jibril kepada saya, barang siapa yang mendapatkan bulan Ramadan kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah, maka layak baginya untuk masuk ke dalam nerakanya Allah dan layak baginya dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Saya mengatakan na'udzubillah, semoga kita berharap dan kita mencoba untuk memohon perlindungan kepada Allah, kita tidak termasuk dari bagian tersebut. Kenapa? Sebab ketika kita masuk dari bagian nominasi orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah, maka kerugian terbesar bagi kita. Pertama, karena kita sudah termasuk bagian dari orang-orang yang didoakan oleh malak Jibril dan diamini oleh baginda Rasulullah. Ingat, malak Jibril termasuk makhluk mulia yang doanya mustajab, dan Rasulullah termasuk bagian dari utusan Allah yang doanya pun mustajab. Apabila kita termasuk bagian dari orang yang tidak mendapat ampunan Allah di bulan Ramadan, berarti kita termasuk orang yang didoakan oleh malak Jibril sekaligus diaminkan oleh baginda Rasulullah. Kerugian yang kedua, karena kita tidak dapat melakukan aktivitas di Ramadan dengan maksimal, dalam artian tidak memanfaatkan kesempatan yang ada di bulan Ramadan ini. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lantas muncul pertanyaan, amalan apa yang kira-kira mampu untuk menjadikan kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan tegas menjelaskan dalam riwayat Imam Al-Bukhari, beliau mengatakan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi.
Dalam riwayat yang sama masih dari Imam Al-Bukhari, Rasul menegaskan, man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi. Kata baginda Nabi, Allah akan menurunkan ampunan bagi hamba-hambanya, bahkan menghapuskan dosa-dosa yang telah dilakukan ke belakang. Ketika orang tersebut, pertama, man shoma Ramadan, mampu melaksanakan puasa di siang hari di bulan Ramadan. Yang kedua, man qama Ramadan, orang yang mampu mendawamkan dan beristiqomah melakukan qiyam Ramadan. Sebagian ulama berpendapat yang dimaksud qiyam Ramadan adalah sholat sunnah tarawih. Walaupun sebagian lagi berpendapat bahwa yang dimaksud dengan qiyam Ramadan tidak hanya sholat sunnah tarawih, akan tetapi sholat sunnah yang dilakukan pada malam di bulan Ramadan. Mungkin dalam benak kita berpikir, kalau begitu layak dong kita termasuk orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa dikatakan layak? Karena kita siang hari melakukan saum di bulan Ramadan dan malam harinya melakukan qiyam Ramadan. Selaku orang beriman dan orang muslim, tentunya kita roja terhadap Allah. Kita berharap kita termasuk dari orang yang mendapat ampunan Allah. Akan tetapi perlu diingat, ada sebuah pernyataan yang dikatakan oleh baginda Rasulullah, rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illa ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illa sahar. Kata baginda Nabi, banyak orang yang melakukan aktivitas puasa tetapi hasil dari puasanya nihil, alias tidak berkualitas, hanya mendapatkan capek dan lapar saja. Dan banyak orang yang melakukan aktivitas qiyam Ramadan, melakukan aktivitas sunnah di malam bulan Ramadan, tetapi tidak menghasilkan apa-apa, alias tidak ada kualitas yang nyata, melainkan hanya sebatas martabat gadang saja. Bagaimana dengan nominasi orang yang puasanya begitu? Bagaimana dengan nominasi orang yang melakukan qiyam Ramadan seperti itu? Apakah layak mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi? Tentu tidak. Karena Rasulullah menjelaskan dalam pernyataan hadis yang awal saya sampaikan, bahwa salah satu syarat mutlak untuk mendapatkan ghufira lahu ma taqaddama min dzanbi, pertama imanan wahtisaban, yang keduanya. Pertama imanan, yang keduanya ihtisaban. Jadi seseorang yang melakukan aktivitas saum akan mendapat ampunan dari Allah. Seseorang yang mendapatkan Ramadan akan mendapat ampunan dari Allah ketika saum dan qiyam Ramadan dengan imanan wahtisaban. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan yang dimaksud dengan imanan i'tiqadan bi annahu haqqun muqtasidun fadilatah. Menurut Imam An-Nawawi, yang dimaksud dengan imanan di sini adalah keyakinan yang penuh di dalam diri kita, bi annahu haqqun, menyatakan keyakinannya bahwa sesungguhnya saum yang kita lakukan, sesungguhnya qiyam Ramadan yang kita jalankan adalah benar-benar instruksi dan perintah dari Allah dan Rasul-Nya. Dan meyakini dengan sesungguhnya bahwa segala yang dilaksanakan oleh orang yang berpuasa, baik itu saumnya, baik itu qiyamnya, merupakan bagian dari keutamaan yang harus kita raih. Sedangkan makna ihtisaban, menurut Imam An-Nawawi, annahu yarallaha ta'ala, bahwa ketika melaksanakan saum Ramadan, ketika melaksanakan qiyam Ramadan, selayaknya melakukan aktivitas itu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. La yaqsudu ru'yatan nas, bukan karena keinginan untuk dipuji atau dilihat oleh orang lain atau oleh manusia. Sehingga potensi orang yang akan mendapatkan ampunan dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzanbihi, ketika keimanannya ada dalam dirinya dan lillahi ta'ala dalam pelaksanaannya. Ingat, insya Allah ketika pelaksanaan yang kita lakukan, baik itu saum maupun qiyam, dilakukan dengan ikhlas karena Allah alias dengan lillah, maka insya Allah hasilnya pun tidak akan lelah. Semoga kita termasuk bagian dari orang-orang yang senantiasa mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.